Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Yolanda Agatha. Baiklah, pada proyek pertama yaitu menampilkan tabel perkalian 5. Yang pertama, kalian perhatikan dulu nama kelasnya apakah sesuai dengan yang kalian inginkan. Contohnya di sini saya 1.java, terus nama kelas tersebut tidak perlu ditambahkan spasi antar tiap kata. Pada tulisan kode di sini, pada barisan ketiga kita dapat lihat ada integer 6 sama dengan 5. Nah, kode tersebut menunjukkan bahwa tabel perkalian yang akan dibuat yaitu perkalian 5. Tentunya kita dapat mengubah angkanya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu terdapat tulisan for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5 di baris selanjutnya. Nah, angka 1 dan 5 itu menunjukkan bahwa perkalian yang ingin kita mulai yang pertama dari angka 1 sampai angka 5. Dan hasil runnya seperti ini. Lalu pada proyek kedua, di baris pertama itu kita mengimport scanner untuk fungsi input dan output. Lalu pada baris ketiga fungsi main pada program, baris kedua itu kelas kita. Terus baris keempat scanner bilangan agar dapat new scanner saat di input atau di output tadi. Lalu pada baris kelima kita deklarasikan variabel yang bertipe integer untuk menyimpan nilai bilangan. Lalu user diminta menginputkan nilai awal dan akhir, kemudian program akan memunculkan output berupa deret bilangannya. Di sini ada perulangan while ganjil kurang dari sama dengan nilai akhir, yang berfungsi untuk memberhentikan program sesuai dengan nilai yang diinputkan user. Pada masukan nilai akhir tersebut. Lalu ada kondisi if untuk mengeluarkan angka ganjil yang nilainya jika dibagi 2 sama dengan 1 maka bilangan tersebut ganjil. Dan nilai jumlah didapat dari semua nilai ganjil yang dijumlahkan. Lalu pada proyek ketiga yaitu mencari nilai atau data array yang sudah tersedia. Baris pertama itu kita import dulu untuk fungsi input dan output, terus baris kedua itu kelas kita. Di sini saya kelasnya 3. Baris ketiga itu fungsi main pada program. Terus ada baris ke-8 itu kita deklarasikan dulu nilai array yang berisikan nilai berupa angka 25, 16, 56, 15, 36, 56, 77, 18, 29, 49. Lalu kita deklarasikan juga variabel yang bertipe integer untuk menampung nilai. Kemudian user diminta untuk menginputkan angka yang akan dicari dari nilai array yang sudah tersedia. Terus pada baris ke-17 itu ada perulangan for yang nilai j itu sama dengan 0. Karena ini array jadi dimulai dari 0 ya. Jadi jika nilai j itu kurang dari array.length, maksud array.length ini seperti kayak kita mengambil data dari array tadi. Jadi maka terus ada kondisi if lagi nilai sama dengan array j. Kan array j-nya 0 ya. Jadi di sini user itu menginputkan nilai, misalnya dia menginputkan nilai 26. Maka si array.length ini tuh kayak mengambil data dari pendeklarasian tadi dan akan mengeluarkan output outputnya berupa angka yang ditemukan pada indeks ke 0 karena tadi dimulai dari 0 ya. Jadi 25 itu 0, 14 itu 1, 56 itu 2, terus 15 itu 3 dan seterusnya. Dan di sini kita inputkan dulu nilai 56. Jika kita inputkan nilai 256 maka output yang akan dimunculkan program yaitu angka yang ditemukan pada indeks kedua karena dimulai dari 0 tadi. Terus ada kondisi if lagi yang jika nilai k itu sama dengan 0 maka program akan mengeluarkan output berupa angka k tadi atau nilai tadi yang diinputkan itu tidak tersedia.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.